Halo, ketemu lagi dengan saya Kang Adi Nugroho. Eh, Banyak yang bertanya sama saya, Kang, bagi dong pengalamannya dari transformasi setrika areng dari kiloan menjadi satuan. Sebetulnya saya banyak diundang kan ke berbagai daerah untuk berbagi pengalaman saya bertransformasi dari kiloan menuju satuan. Tapi ya seperti kita sama-sama tahu, ada yang kebetulan waktunya tidak pas atau masalahnya jarak sehingga mereka tidak bisa ikut acara saya di berbagai komunitas daerah. Nah, yang perlu saya garis bawahi dulu adalah pengertiannya ya. Karena banyak orang berpikir kalau bertransformasi itu berarti kita meninggalkan kiloan. Itu yang salah menurut saya. Kenapa saya bilang salah? Karena pada dasarnya kita ini kan awalnya semua pengusaha laundry sebagian besar kalau saya bilang mungkin 90% semua awalnya dari kiloan. Nah, kenapa saya mulai bertransformasi? Karena kita sama-sama tahu setiap bukan setiap tahun lagi, bukan setiap bulan, mungkin tiap hari banyak pengusaha laundry baru yang bermunculan. Nah, terus bermunculan sehingga kalau kita bisa bilang ya rotinya mulai kebagi-bagi gitu loh, kebagi-bagi yang tadinya mungkin ada satu roti kita makan sendiri, sekarang ada dua orang, ya akhirnya rotinya dibagi dua, ada tiga orang rotinya dibagi tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, mau sedangkan kita memperebutkan roti yang sama kalau menurut saya, sehingga akhirnya sekitar tahun 2017-18 saya sudah mulai memutuskan untuk kayaknya saya udah harus mulai bertransformasi deh. Nah, udah otomatis kan banyak yang bertanya-tanya gitu. Bisa nggak kita bertransformasi dari kiloan menjadi satuan? Terus bagaimana caranya tanpa kehilangan pelanggan, tanpa kehilangan omset? Oke, akan saya bagikan sekarang. Saksikan terus ya. Jangan lupa subscribe dulu dong. Sama like and share-nya. Jadi supaya saya terus bisa berbagi. Pertamanya, kenapa saya harus bertransformasi? Jadi, eh, judulnya kan yang saya bagikan adalah transformasi. Nah, pemahamannya kita samakan dulu ya. Transformasi itu bukan berarti saya tinggalkan kiloan, tapi saya memperbanyak satuan. Nah, ini yang harus sama-sama kita samakan dulu. Bukan tinggalkan kiloan, tapi perbanyak satuan. Nah, satuan itu apa sih, Kak? Ya sekarang semua yang mau istilahnya semua yang kita bisa jadikan satuan ya namanya satuan. Contoh, dulu kita nyuci baju 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, tapi semua hitungannya kilo. Tapi dari 10 kilo itu kita dapat satu aja. Misalnya satu kebaya, satu jas, atau satu celana yang bisa kita transformasikan atau kita bisa bisa apa ya, setelah kita nilai, kayaknya ini baju mahal, ini tas apa ini jaket mahal atau apa yang mahal menurut kita, dan bukan hanya mahal, wah ini kalau dicuci kilo nanti rusak gitu loh. Nah, kalau rusak siapa yang kena? Kita pasti sebagai pengusaha laundry. Karena apa? Karena kita sudah buka jasa laundry. Konsumen itu tidak akan mau tahu kalau kilo, ya tetap aja dia maunya bajunya nggak boleh rusak. Walaupun dia kilo, tetap aja dia nggak mau bajunya kelunturan. Sepakat nggak? Pasti dong sepakat, karena saya juga kan pengalaman dari situ. Walaupun kita bilang dari awal, kita kilo, tidak terima baju luntur, kita kilo, mohon baju mahal dipisahkan, kita kilo, segala macam yang kita tetap di mana-mana konsumen itu biasanya akan punya 1001 alasan juga untuk menyalahkan kita. Oke, nah bagaimana nih Kang Adi untuk memulai transformasi? Saya juga dulu berpikir, kalau saya ujuk-ujuk lah, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, dari yang tadinya kiloan terus buka satuan, ya pasti saya yakin pasti bangkrut. Kenapa? Karena dulu 90% omset saya itu semua disumbang oleh kilo. Bisa dibayangkan 90% dan saya satuannya baru 10%. Kalau tiba-tiba saya gaya-gayaan lah istilahnya, oh saya mau satuan aja yang nilainya lebih besar, saya langsung tutup yang kilonya, ya pasti nggak akan bisa bertahan, saya yakin.
Akhirnya saya berpikir gimana nih caranya nih supaya satuan saya bisa naik seiring sejalan dengan kilo gitu loh. Jadi anggap misalnya sekarang saya sudah 300 kilo lah, 300 kilo, 400 kilo dulu rata-rata harian. Kalau kita ambil simpelnya aja, misalnya 1 kilonya harga 10.000. Berarti kalau kita dapat 300 kilo, 3 juta sehari. Sepakat kan? Gitu loh. Simpelnya seperti itu aja. Nah, si satuannya sendiri mungkin baru 500 piece, 500 piece, 500.000, paling besar sejuta kalau menurut saya. Karena nilainya waktu itu masih sekitar 10% lah. Sedangkan karyawan sudah lumayan, sewa tempat, ya semua lah ya, misalnya kayak penunjang, listrik, air tuh nggak akan pernah berkurang. Termasuk uang makan karyawan, segala macam. Jadi, caranya gimana dong? Gitu. Nah, karena saya dulu sering jalan-jalan lah, anggap sering jalan-jalan, sering keluar ya, keluar kota, keluar negeri, segala macam. Saya melihat, oh ternyata kalau, terutama saya sering ke mall lah, saya lihat tuh kayak yang jualan tas, jualan sepatu, segala macam. Mereka kan membranding tempatnya, memamerkan apa produk yang sedang mereka jual. Contoh misalnya sepatu Nike, ya dia akan branding, dia akan membuat suatu outlet sepatu Nike. Dari mulai depan dia sudah jelas-jelas dia tulisnya Nike, di dalam produk-produknya dipamerkan produknya Nike. Atau yang sering saya pakai sekarang sneakers, ya sama. Dari mulai tampilan depan dia sudah besar-besar dia tulis namanya sneakers, di dalamnya pun semua dipamerkannya sneaker. Nah, saya harus berkesimpulan gini, apa yang kita pamerkan itu yang nanti akan datang. Karena sekarang kita sama-sama tahu tampilan laundry kiloan gimana sih? Ya gitu-gitu aja kan. Meja kasir, ada lemari, isinya ya packingan kiloan gitu. Jadi nggak usah kita promosi, nggak usah kita kasih tahu banyak-banyak orang. Orang yang masuk ke kita, mereka sudah tahu kalau kita adalah laundry kiloan. Karena apa? Dari tampilannya itu sudah jelas. Meja, belakangnya lemari, isi packing kiloan. Atau kita tampilkan mesin cucinya yang lagi tren sekarang, kita pamerkan mesinnya, mesin cucinya, pengeringnya, kita bikin stack, kita bikin figurannya, segala macam sudah jelas. Belum lagi tempelan-tempelan kayak tempelan harga, informasi-informasi yang kita berikan kepada konsumen pasti tentang kiloan. Nah, kita sama-sama tahu lah, tampilan laundry kiloan kan sama-sama aja ya. Meja kasir, belakangnya rak kilo. Jadi kita pasti akan memamerkan ini loh hasil dari kerja saya, dari mulai packingnya yang kotak-kotak atau ada yang pakai plastik jinjing segala macam. Jadi siapapun yang masuk ke tempat kita tanpa kita kasih promosi, tanpa kita kasih apa kita perlu ngomong, orang udah tahu bahwa kita laundry kiloan. Nah, saya waktu itu posisi sudah berjalan 5 tahun. Jadi saya berpikir kalau saya mau mulai bertransformasi ke satuan, hitung kayaknya gede banget nih biayanya nih. Saya harus renov tempat, di mana ruangannya harus saya bikin mewah atau bagus lah segala macem. Uang juga, ya kalau saya dibilang sih ya sama-sama tahu lah kita usaha laundry berapa sih profitnya. Terus bisa nggak gitu loh. Akhirnya saya berpikir, oh berarti yang harus saya rubah tuh ya pertama tempatnya dulu gitu loh, tempatnya dulu. Gimana tempatnya? Apakah saya harus rombak total? Ternyata nggak juga gitu loh. Kita masih pakai tempat yang lama, kita pasti pakai properti yang lama aja gitu. Cuman yang kita tampilkannya berbeda. Kalau dulu kita tampilkannya misalnya packingan kilo, sekarang kita tampilkannya yang satuannya gitu loh. Jadi raknya tetap kita pakai gitu loh. Terus kedua, ruangannya gimana Kang caranya urbanya? Sebetulnya gini, kalau menurut saya lebih simpel kita laundry satuan daripada kilo. Kenapa? Kalau kilo biasanya itu main warna. Ada yang laundrynya dibikin merah, hijau, biru, kuning, segala macam untuk memberikan ciri khas bahwa
ini ciri khas laundry saya warnanya biru, ini ciri khas laundry saya warnanya merah segala macam. Ternyata pas kita bermain satuan, simple aja, karena warna yang biasa kita gunakan itu hanya 3, putih, hitam, gold. Udah itu aja. Oh ya udah kalau kayak gitu, akhirnya ruangan coba saya cat putih dulu aja gitu. Ruangan saya cat putih, lemari pun saya cat putih. Nah, gimana caranya nih kalau kita mulai bertransformasi? Ya sudah, yang kilonya saya taruh belakang. Kebetulan dulu kan saya di ruko ya, tempatnya luas, jadi akhirnya yang packing kilo, bukan di belakang, saya taruh di atas gitu, di lantai 2. Yang selama ini justru satuan adanya disimpannya di lantai 2, karena dia pakai gawangan lah segala macam, saya simpan lantai 2. Jadi kebalik, dulu kiloan yang saya pajang di bawah, satuan yang taruh di atas gitu. Jadi kalau ada orang mau ngambil, anak buah saya ke atas untuk ngambil. Nah, waktu saya mau bertransformasi jadi satuan, yang harus saya terapkan adalah pertama adalah saya harus memberikan pemahaman, atau saya harus menghipnotis lah istilahnya, membuat si konsumen saya mulai berpikir kalau saya ini satuan sekarang gitu loh, tapi tidak dadakan. Nah, yang saya lakukan adalah dengan cara hipnovisual. Kenapa hipnovisual yang saya ambil? Nggak usah kasir saya tiap hari harus ngomong, Bu, kita satuan lo sekarang, Bu, kita terima satuan lo sekarang. Nggak usah. Tapi kita tampilkan aja yang mau kita pamerkan. Contoh dulu ada rak kilo, akhirnya rak kilo saya isi dengan sepatu. Atau kalau nggak rak kilo saya isi dengan tas. Rak kilonya saya isi dengan bed cover. Kenapa bed cover saya pajang juga ya? Kan bed cover hitungannya satuan juga. Bed cover kan nggak di kilo. Jadi apapun yang saya mau jadikan satuan, itu yang saya pajang. Terus gawangan juga saya perbanyak. Gawangan gantungan yang buat baju satuan saya perbanyak, saya taruh di belakang kasir. Saya gantung baju satuannya di belakang kasir. Nah, proses. Jadi pelan, akhirnya kita berhasil mengedukasi pasar bahwa ternyata sekarang bisa ngerjain satuan loh gitu loh. Karena apa? Sebetulnya kita udah bisa, dari dulu kita udah bisa, cuman tidak diedukasi ke konsumen. Dan saya yakin teman-teman di sini juga semua pasti udah bisa ngerjain jazz, udah bisa ngerjain blues. Karena apa sih bedanya sebetulnya kalau nyuci kilo sama satuan? Sama. Tekniknya kalau saya bilang nggak beda-beda jauh gitu loh. Cuman memang kalau satuan lebih hati-hati aja, karena itu kan rata-rata kalau satuan baju mahal, lebih ekstra lah kita bilang, kalau saya bilang lebih ekstra hati-hati. Dan yang pasti mulai ikuti prosedurnya, kayak mungkin kalau jas tidak boleh ada lipatan, kalau blus harus gimana, kalau dress harus gimana cara gosoknya segala macamnya. Itu pun saya mulailah manggil trainer untuk anak buah saya untuk belajar gitu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah hipnovisual dulu. Saya rapikan tempatnya dulu. Karena gini, karena saya kan sering juga keluar kota ya gitu loh. Pastilah tahu semua kalau saya sering keluar kota, saya sering diundang ke berbagai daerah. Dari Aceh sampai Papua udah, sampai Kalimantan, Sulawesi saya sudah. Semua tampilan roti kilang itu sama. Kenapa saya bilang sama? Sama-sama rata-rata berantakan. Percaya nggak? Roti kilang itu rata-rata pasti berantakan. Senang sekali memamerkan baju kiloan, baju yang datang dalam bentuk masih dikresek, diikat, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Itu yang saya sering lakukan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dulu juga saya lakukan. Dulu juga saya seperti itu. Semakin banyak saya tumpuk-tumpuk gitu. Bangga, senang. Nanti datang lagi karpet ditumpuk lagi, datang lagi apa ditumpuk lagi, sehingga akhirnya saya bilang lama-lama bukan laundry, Bantar Gebang gitu loh. Tahu kan Bantar Gebang teman-teman? Tempat akhir buang sampah gitu loh. Iya, karena itulah sebetulnya. Jadi aja teman-teman coba lihat. Rata-rata kita pasti seperti itu tuh kiloan. Kita senang sekali menumpuk-numpuk si baju yang mau dicuci itu. Tumpuk. Semakin banyak, semakin berantakan, kita semakin bangga. Tapi ya kalau kita sudah mau bermain kesatuan, itu udah nggak bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena orang-orang satuan, anggaplah kalau saya bilang orang menengah ke atas. Sebetulnya nggak orang menengah ke atas juga sih. Orang yang sudah konsen dengan
ya dengan produk ya, dia beli baju mahal, dia pasti mau bajunya dihargai gitu loh. Dia datang ke tempat kita dengan baju yang mungkin mahal atau dia yang suka atau dia baru beli dari luar negeri segala macam. Terus dia lihat tempat kita berantakan, penuh dengan kresek-kresek yang ya kalau saya bilang awut-awutan lah. Dia kasih mikir, loh nanti baju saya dicampur nggak dengan baju ini gitu loh, dengan baju-baju kiloan ini. Bukan berarti baju kiloan itu sumber penyakit atau bukan, tapi kan kita sama-sama tahu beda lah baju kilo sama baju satuan. Kalau baju kilo kan baju hari-hari, kita mungkin ada yang main bola lah kemana segala macam. Kalau baju satuan kan nggak mungkin, masa pakai jas main bola gitu kan. Saya belum pernah lihat ada orang yang pakai jas main bola gitu ya. Tapi itulah yang saya bilang, kita harus bisa kasih edukasi ke konsumen dengan cara apa? Simpelnya waktu saya pertama adalah secara hipnovisual. Saya mulai rapikan tempat dulu. Saya rapikan tempatnya, saya cat ulang. Terus lemarinya saya isi dengan produk-produk yang mau saya jual atau yang mau saya optimasi. Dari situlah akhirnya satu persatu konsumen saya teredukasi bahwa saya bisa satuan. Dari situlah akhirnya pelan-pelan omset satuan saya naik gitu loh. Yang tadinya 10% naik jadi 15, jadi 20, terus sampai sekarang 2023 sudah 90%, sudah terbalik kondisinya teman-teman. Dari yang tadinya 90% kilo, sekarang 90% sudah satuan. Oke, nanti kawan-kawan mungkin akan bisa lihat slide-nya, kebetulan nanti kan slide-nya akan ditampilkan juga, jadi saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan laundry pertama saya itu di 2013, di mana baru ada lemari, di belakang saya ada lemari, dan dulu juga saya masih jadi kasirnya, pulang kerja saya jadi kasir, dari tukang cuci, dia segala macem lah pokoknya, tukang belanjanya juga segala macam. Jadi 2013 tampilan saya seperti yang bisa teman-teman lihat. Lalu mulailah di 2014 saya sudah mulai bertambah kiloannya. Dulu juga sudah, yang saya bilang sudah luar biasa ya. Kenapa? Karena hanya dalam butuh waktu 1 tahun saya sudah bisa tembus anggaplah 200 kilo sehari waktu itu. Jadi bahkan kalau nggak salah dulu satu tempat pertama itu saya udah tembus 300 sampai 400 kilo sehari gitu. Jadi tampilan saya juga udah makin kelihatan lah, makin kelihatan, bener-bener kelihatan laundry kiloannya gitu loh. Jadi ya memang ada lemari, terus penuh sekali dengan baju-baju itu loh, baju-baju kilonya. Lalu terus 2015 saya juga mulai, sebetulnya saya 2015 sudah, bukan 2015 saja sih, dari 2013 saya memulai, saya udah terima satuan, udah terima baju satuan. Tapi kan tadi saya bilang baru 10%. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat perubahan di 2015, sudah mulai ada satuan yang ya kalau saya bilang sudah mulai banyak lah. Nah, di 2016 nanti juga teman-teman bisa lihat, saya masih tetap waktu itu mulai berpikir, apa nih ya, gimana nih ya. Saya sudah mulai tampilkan gawangannya sudah di 2016 tuh. Saya sudah tampilkan gawangannya, saya sudah mulai tampilkan, ya dulu sih masih fokusnya sih di baju sih. Masih di baju, belum ke yang macem-macem lah. Pokoknya kan karena akar kita kan dari kilo. Akar kita dari kilo, baju kilo, jadi ya mulai baju satuan yang saya tampilkan, ya mulai baju satuan gitu. Tapi ruangan udah mulai saya rapihkan gitu. Saya udah mulai cat putih lah. Saya udah mulai cat putih dan udah mulai saya kasih sofa, saya lantai juga saya kasih parkit segala macem. Mulai membuat tempat yang menurut saya sedikit nyaman lah buat konsumen datang. Tapi yang pasti waktu itu saya sudah tidak lagi menampilkan mesin di depan. Mesin sudah dipindahkan ke belakang. Malah kalau nggak salah sudah pindah ke lantai 2. Jadi di depan bener-bener tampilannya ya tampilan display aja gitu. Tapi memang masih bisa dibilang di lemarinya itu ya masih masih kiloannya lah teman-teman yang saya pamerkan. Nah, di 2017 itulah titik baliknya. Saya udah berpikir ini 2013, 14, 15, 16, 17 masuk tahun kelima, saya sudah melihat penurunan. Jadi teman-teman juga pasti sudah tahu lah. Biasanya teman-teman pasti akan memulai ekspansi.
mulai teman-teman akan menginvestnya apa? Membuat cabang. Mulai membuat cabang, buka laundry baru, buka laundry baru. Nah, kalau saya waktu itu 2017 itu saya juga sebetulnya sama dengan teman-teman mau buka cabang gitu loh. Tapi kok di Bogor nih saya lihat kok kayaknya susah banget gitu cari tempat yang menurut saya tempat yang seperti saya lah anggap di ruko, karena saya kan awalnya memang di ruko gitu, di ruko dengan harga yang di bawah 100 juta. Itu kok susah banget. Hampir semua rata-rata saya waktu itu sudah sekitar 120 juta lah harga sewa saya per tahun. Dan ruko-ruko yang saya cari pun rata-rata segitu. Minim-minim 90 100 gitu. Tapi banyakannya di atas 100. Terus saya berpikir lagi, kalau ditambah mesin, ditambah aksesoris segala macam, wah ini pasti setidaknya habis 300-400 juta saya harus siapkan gitu loh. Sedangkan waktu itu kondisinya ya sama-sama tahu lah, kok uangnya kayaknya pas-pasan aja gitu loh, buat makan, buat keluarga segala macam lah, buat jalan-jalan terutama. Ya saya senang jalan-jalan, tapi ya uangnya pas-pasan aja. Tapi kan saya juga pengen punya cabang gitu loh. Nah, saya juga pengen naik omset. Gimana caranya? Oh ya, yang aja dalam pikiran saya, oh saya optimasi. Saya hipnovisual yang saya tekankan dulu. Saya rubah tampilan laundry-nya, tapi bukan dengan membeli barang-barang baru teman-teman. Semuanya masih barang lama, lemari yang lama, meja yang lama, segala macam. Cuman hanya saya ganti-gantinya adalah contoh lemari saya cat ulang jadi putih. Terus meja HPL-nya saya double, saya ganti yang tadinya warna hijau, saya kasih warna kayu solid gitu. Jadi saya tidak ganti barangnya, aksesorisnya, tapi saya cuman perbaiki aja tampilannya. Nah, alhamdulillah yang saya lihat di situ tuh kok karena tampilan, karena yang saya tadi bilang hipnovisual itu, orang juga akhirnya mulai tahu gitu loh. Wih, sekarang beda loh. Sekarang satuan loh gitu loh. Jadi konsumen saya juga tadinya yang naruh kiloan, pelan-pelan mulai nambah satuannya gitu loh. Selain kilonya, mungkin tadinya dia juga ada cuci satuan, tapi entah kemana kita nggak tahu. Mungkin dia ke Sengasek lah, atau dia ke apa sih kayak laundry segala macam gitu. Tapi karena dia lihat, sekarang sudah menerima layanan satuan, jadi akhirnya satuannya ya udah sekalian aja disetrika areng gitu loh, satuan di sekarang. Nah, ya akhirnya satuan saya terus bertambah gitu, bertambah, dimulai dari 2017. Nah, layanan pun saya tambah terus. Saya mulai terima sepatu, saya mulai terima stroller. Jadi ntar teman-teman bisa lihat lah di tampilan 2017, tampilannya sudah saya terima. Nah, waktu itu saya ada inovasi baru sih sebetulnya 2017, di mana mesinnya saya pindahkan dulu ke depan gitu loh. Tujuannya apa? Karena 2017 itu si showroomnya saya rubah jadi showroom satuan, supaya tidak mengganggu. Si mesin ini kan kalau mesin kita pamerkan di dalam kan, dia akan tetap memperlihatkan bahwa kita terimanya kiloan. Nah, mesinnya saya taruh depan, saya tumpuk, saya taruh depan. Dari 2017 itu saya tumpuk, saya taruh depan. Terus juga saya udah mulai menawarkan, yang mau nyuci sendiri silahkan, bisa loh nyuci sendiri. Tapi kok ternyata nggak laku gitu. Saya juga bingung loh, kok ternyata nggak laku. Karena mungkin orang berpikir, ya di daerah saya kebetulan memang daerah sibuk ya. Mereka nggak ada waktu lah, dan mereka pekerja rata-rata. Mungkin kalau di tempat kampus, mahasiswa, laku ya, karena sekalian mereka bikin, ya istilahnya bikin laporan, bikin tugas, mereka sambil mencuci. Tapi kalau di tempat saya emang rata-ratanya menengah ke atas dan mereka tetap bekerja, ternyata konsep yang saya tawarkan 2017 tidak laku. Sehingga akhirnya 2018 si mesin saya pindahkan lagi ke dalam, bahkan saya taruh di lantai 2. Dan di 2018 ini saya mulai lagi menampilkan yang menurut saya sudah mulai pelan-pelan saya pelajari adalah cuci tas gitu loh. Jadi akhirnya saya mulai pajang lagi di 2018 ini tas gitu loh. Jadi perjalanannya itu, saya waktu itu masih pakai cara hipnovisual aja. Pokoknya yang saya bisa kerjakan, saya pamerkan. Saya bisa kerjakan, saya pamerkan. Itu aja yang saya lakukan, tidak ada yang lain. Karena teman-teman tuh rata-rata tidak memamerkan kalau saya bilang. Bisa nyuci tas, bisa nyuci sepatu, bisa nyuci stroller.
bisa nyusun segala macam tapi bentuknya dalam bentuk brosur atau dalam bentuk gambar. Kalau menurut saya itu kurang kena ya, karena manusia kan senang dengan melihat langsung gitu. Jadi kalau kita mata yang lihat mungkin sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya si mata itu akan mengirimkan istilahnya ke otak, sehingga otak kita akan mengingat eh, produk yang kita kerjakan gitu loh, kita bisa kerjakan. Jadi akhirnya satu persatu eh, produk yang saya bisa saya pamerkan, ya mulai datang, mulai bertambah terus gitu loh. Jadi kuncinya sebetulnya satu sih teman-teman, kalau mau bertransformasi nggak susah-susah sebetulnya. Kalau mau transformasi mah tampilkan aja yang sudah kita bisa gitu loh. Nah di 2019 pun sama. 2019 saya mulai lagi merubah. Jadi kalau teman-teman mungkin berteman sama saya udah lama, mungkin lihatlah saya melakukan transformasi itu hampir bukan hanya tiap tahun, bahkan mungkin per berapa bulan saya rubah. Jadi saya senang mencoba gitu loh. Saya coba dengan tampilan seperti ini, naik nggak omsetnya. Saya coba dengan tampilan segini, naik nggak kayak produk yang mau saya optimasi gitu loh. Nah, terus sampai 2019. Waktu itu saya masih secara hipnovisual aja, belum dengan cara yang lain. Dan saya udah melihat perubahannya sudah kelihatan banget gitu loh. Wah, omset satuan terus bertambah, tambah. Itu dari 2019, belum 2020, 21, 22, dan banyak lagi optimasi yang saya lakukan. Baik itu secara optimasi secara hipno audio, saya optimasi secara online gitu loh. Karena gini, ada orang yang membangun bisnisnya secara horizontal. Dia membuka cabang. Tujuannya sama, menambah penghasilan, menambah omset, menambah margin sebagai pengusaha untuk dirinya dan keluarganya. Nah, itu kan pilihan kita mau gimana. Kalau memang tempatnya memungkinkan, uang kita ada, terus juga wilayahnya masih mendukung, mungkin masih banyak tempat yang bisa kita sewa, atau mungkin cara ada yang sekarang banyak yang dilakukan teman-teman dengan sistem investor, itu sah-sah aja, silahkan kok. Cuman karena saya mungkin masih kolot, saya bilang saya belum mencoba dengan sistem investor atau segala macam. Saya mencobanya secara vertikal. Saya mencobanya, ya saya juga kan pingin gitu loh, punya omset 10 laundry dengan nilai yang mungkin kita tahu, misalnya omset 10 laundry berapa, ya saya juga sama. Saya pun satu, ya saya pengen juga punya omset 10 laundry gitu loh. Caranya gimana? Ya ini yang saya lakukan gitu loh, secara hipnovisual. Pertama pokoknya saya lakukan secara hipno. Tapi kalau misalnya saya bagikan semuanya di sekarang kan terlalu panjang gitu loh, terlalu panjang prosesnya. Atau mungkin mau private bisa aja, silahkan. Karena saya juga sekarang sudah mulai membuka pelatihan atau konsultasi secara private gitu loh. Jadi teman-teman, nanti kita akan sambung lagi di video-video berikutnya, cara-cara yang dilakukan oleh saya pribadi atau cara-cara yang dilakukan oleh Setrika Areng untuk memperbaiki dan menambah omsetnya atau layanannya segala macamnya, akan saya bagikan pelan-pelan. Nanti juga mungkin saya akan berbagi tentang teknik mencuci sepatu yang benar, cuci tas yang benar. Pokoknya saya minta teman-teman tetap dukung saya sehingga saya dapat terus berbagi, karena sekarang sudah zamannya berbaginya via online, tidak lagi tetap muka atau saya harus datang ke suatu daerah gitu. Jadi selain saya tetap datang silaturahmi secara fisik, saya juga datang lagi ke teman-teman silaturahmi secara online. Saya tetap berbagi ilmu sama teman-teman, tapi mungkin akan bertahap, tidak semuanya diselesaikan dalam satu sen seperti ini. Oke teman-teman, itu dulu yang saya bagikan. Saya bagikan baru hipnos secara visual. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Kalau teman-teman setuju, silahkan lakukan apa yang saya lakukan, atau cocok dengan tempatnya atau cocok dengan caranya saya, silahkan. Kalau nggak cocok, ya nggak usah dipakai, simple aja kan. Oke, itu aja dari saya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini, sehingga saya dapat terus berbagi apa yang saya bisa dan untuk teman-teman juga. Oke, sampai ketemu lagi.